Cara menjaga kemurnian rumput Jepang. Rumput Jepang merupakan rumput yang sangat andal digunakan sebagai bahan untuk pembuatan taman, juga bahan yang sangat andal untuk digunakan sebagai bahan pembuatan lapangan sepak bola. Apabila terkontaminasi dengan rumput liar, maka kualitasnya akan kurang bagus. Inilah proses budidaya rumput Jepang agar bebas dari rumput liar atau minim akan gangguan kontaminasi rumput liar. Walaupun dengan catatan rumput liar yang tumbuh itu 50%-nya berasal dari lahan yang ditanami dan kemungkinan 50%-nya dari rumput yang ditanam. Halo sahabat para pemirsa, selamat bergabung dengan channel Tukang Taman. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik ada pada diri para pemirsa. Beginilah kami membudidayakan rumput Jepang agar tidak terkontaminasi dengan rumput liar, sehingga pada saat digunakan sebagai bahan pembuatan taman maupun sebagai bahan untuk lapangan sepak bola, kualitas rumputnya bagus. Sahabat, sebelum kita tanami rumput Jepang, lahannya itu kita kondisikan supaya rata, kemudian akar-akar rumput liar itu bersih. Jadi kondisi lahannya benar-benar steril dari adanya kemungkinan tumbuhnya rumput liar. Yang kedua, bahan rumputnya. Rumputnya itu kita bersihkan dari rumput liar itu, kita cabut-cabut, bahkan akarnya pun kita bersihkan. Jadi tanah, hidupnya kan di tanah ini para pemirsa. Tanahnya kita bersihkan dengan air. Jadi nanti akan akar-akar rumput liar yang hidup di tanah itu juga akan hilang. Jadi tinggal akar rumputnya, rumput Jepangnya itu ya, akarnya rumput Jepangnya itu, kemudian ada batangnya, ada daunnya. Nah, rumput liar yang masih nempel di situ ya juga kita ilangin. Jadi benar-benar steril gitulah ya. Terus ada juga kadang-kadang rumput yang mirip dengan rumput Jepang, tetapi bukan jenis rumput Jepang. Kita harus jeli. Itu juga kita pisahkan. Sehingga benar-benar kita dapat yang 100% itu rumput Jepang. Proses ini memerlukan ketelitian dan kecermatan. Kemungkinan besar adanya rumput liar itu bisa bersih, tapi ada juga kemungkinan kecilnya, mungkin yang kecil-kecil masih nempel gitu di tanah. Kita kondisikan supaya rumput itu bisa hidup bagaimana. Nah ini terus kemudian kita tanam di tanah gitu ya, supaya bisa tumbuh dengan bagus. Usahakan rumputnya jangan sampai kering. Jadi rumputnya itu kalau kita kelamaan itu kan menguning, kemudian habis menguning layu kering. Nah kalau kering udah susah hidupnya. Ini
1 minggu masih agak hijau, jadi kalau bisa masih ada hijau-hijaunya. Tapi umpama terpaksa bahan ini sampai kering gitu ditanam nggak apa-apa, yang penting selalu basah. Jadi kondisi rumputnya ini kering umpamanya gitu ya, tidak ada hijaunya tapi batangnya masih seger gitu, maksudnya kalau dipotek masih basah, itu dipasang nggak apa-apa, ditanam nggak apa-apa, tetapi kita kondisikan supaya lahannya itu selalu basah. Nah, ini bisa lembab sehingga ada kemungkinan akan tumbuh tunas baru yang berwarna hijau. Menjaga lahan selalu basah itu dilakukan penyiraman, tidak usah durasinya lama gitu ya, durasinya sebentar saja, tetapi durasi penyiramannya sebentar tetapi sering gitu. Jadi waktunya itu sering gitu, sebelum kering basah lagi, siram lagi, emang harus seperti itu. Nah, kalau lahan yang akan kita tanami itu ada tipikal lahan yang mudah tumbuh rumput liar, itu kita kasih topping soil atasnya itu tanah merah super. Kalau tanah merah super itu emang tidak disukai rumput liar, jadi dalam jangka lama pun rumput liar kemungkinan tumbuh itu kecil. Tapi kalau kondisi lahan yang tidak merah super, jadi tanahnya itu tidak merah super, itu biasanya disukai rumput liar. Nah, ini kita kasih bagian atasnya topping soilnya itu tanah merah supaya ya sedikit mengcover, supaya tidak terlalu banyak rumput liarnya. Kalau yang di daerah tanahnya hitam, kan tidak semua tempat tanahnya merah, umpamanya tanahnya hitam, itu patokannya di lapis kedua. Jadi tanah itu ada lapis-lapis yang paling atas, nah lapis yang keduanya itu biasanya juga lama tumbuh rumput liarnya, kita pilih yang seperti itu. Cara budidaya ini memang repot dan ribet. Jadi kalau di tempat Anda adanya rumput seperti ini, tidak mau repot dan ribet ya menggunakan cara lama. Terus kemudian ditumbuhi rumput liar ya tinggal dicabutin saja, bisa juga seperti itu. Kalau rumput Jepang ini umpamanya di Sabah itu sering diinjek-injek, itu biasanya malah aman dari rumput liar. Tapi kalau dibudidayakan di kebun yang tidak diinjek-injek, kalau diinjek-injek itu di depan rumah, biasanya di latar pelataran itu aman dari rumput liar. Tapi kalau di kebun yang jarang diinjek-injek, jarang ada aktivitas, malah rumput liarnya banyak. Setelah ditanam seperti ini, setidaknya memerlukan waktu 3 bulan bisa menjadi rapat dan terlihat dipandang itu enak, hijau gitu. Hanya ada rumput Jepangnya aja, tetapi juga harus ada perawatan di 1,5 bulan setelah tanam. Itu harus kita cabuti rumput liar secara telaten dan teliti. Nah, di bulan ketiga itu baru rapat, terus dilihatnya enak. Nah, mungkin Anda tertarik, ayo kita budidayakan atau kita tanam rumput Jepang di halaman rumah.
satu hal yang perlu diketahui untuk budidaya rumput Jepang ini, kita juga harus menyiapkan sistem penyiraman, artinya airnya juga harus kocor siap pagi dan sore, apalagi di musim kemarau. Tapi kalau tidak dibudidayakan secara intensif seperti ini, hanya ditanam gitu ya, yang tradisional, orang kadang-kadang nggak disiram sampai lama tetap aja bagus. Nah, itulah bedanya. Mungkin para pemirsa punya pengalaman yang berbeda atau juga sama, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita tunggu komentarnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan saya juga menunggu cerita dari para pemirsa, pengalaman mengenai rumput Jepang ini seperti apa. Ada juga yang mengatakan kalau duduk kayak ditusuk jarum, jadi delkit-delkit gitu. Ada juga yang cerita wah, orang itu nggak ditanam, ada jatuhan di di sela-sela tembok aja bisa tumbuh. Ada juga yang cerita ini rumput Jepang ini sangat bandel sekali. Mungkin ada cerita-cerita dari para pemirsa mengenai pengalaman tentang rumput Jepang. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa dalam video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.